Shalom God Lovers. Tentu kita semua ingin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Dia dan menyenangkan hati Dia. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Hanya
Haleluya, shalom, God's lover yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Kita bersua kembali dalam program Word from Heaven hari ini. Dan saya doa agar kiranya Bapak Ibu saudaraku sekalian yang menyaksikan program ini selalu ada dalam berkat-berkat Tuhan yang dahsyat. Amin Bapak Ibu, haleluya. Hari ini izinkan saya menyampaikan satu topik penting buat kita, adalah tangguh dan bangkit. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan tangguh? Tangguh itu adalah sesuatu hal yang kuat, suatu hal yang perlu kita miliki, yaitu kekuatan pendirian kita terhadap gangguan, cobaan, ujian. Sehingga kita memiliki mental yang kuat, sehingga kita tidak gampang goyah, tetapi kita tetap tabah dan sekaligus kuat terhadap berbagai ujian dan cobaan. Apa itu bangkit, saudara? Bangkit itu adalah siuman. Dia sadar, dia tidak mudah menyerah. Ia memiliki satu kekuatan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Dia memiliki suatu hal yang berani untuk menerobos sesuatu yang mungkin menakutkan. Itu adalah bangkit. Dia jatuh, bangkit. Dia jatuh, bangkit lagi. Sehingga hidupnya saudara tidak akan pernah ngalamin terpuruk dalam hidupnya. Kenapa saudara? Ayat firman Tuhan sangat jelas di dalam kitab Yesaya pasal 62 dikatakan begini. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku yang disayangi oleh Tuhan Yesus, inilah satu realita bahwa ternyata sekalipun saudara dan saya memiliki persoalan, memiliki pergumulan, tetapi kita tetap harus tangguh dan bangkit, saudara. Kenapa, saudara? Itu sesuai dengan firman-Nya. Kenapa? Karena itu adalah titah Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah realita hidup. Saudara, dalam menghadapi situasi-situasi akhir-akhir ini ya saudara, saudara diperhadapkan dengan keadaan yang mengagetkan. Bisa saja dengan gempa bumi di sana sini, angin puting beliung di sana sini, kebakaran di sana sini, berbagai irama-irama hidup yang menakutkan yang sering kita dengar. Kadangkala itu juga mengganggu kerohanian kita, mengganggu ketentraman kita, mengganggu hati kita, dan mengganggu rohani kita. Karena memang nyatanya saudara, pergumulan hidup yang dihadapi oleh manusia kadangkala berat. Kenapa? Karena sangat berkait dengan yang namanya dosa. Bahwa hidup bukan hal yang sepele, yang remeh-temeh saja, yang kita gampangkan. Sudahlah, gampang mah itu. Saudara, kalau kita menggampangkan keadaan, sejatinya itu tidak gampang. Itu sulit. Berapa banyak orang yang sering kali menggampangkan, udahlah nanti ajalah, kita masih muda, ibadah nanti kalau udah tua. Hati-hati saudara, menggampangkan situasi. Emang saudara yang punya waktu? Tuhan yang punya waktu, bukan kita yang punya waktu. Pada saat engkau jauh dari Tuhan, engkau berada dalam kegelapan, dengar baik-baik saudara. Jangankan Tuhan ataupun malaikat, bayanganmu pun sendiri itu meninggalkan engkau tatkala engkau berada di tengah-tengah sebuah kegelapan. Tetapi berbeda tatkala engkau dicahayai oleh sinar Tuhan, terangnya Allah yang bangkit itu saudara. Kemanapun engkau pergi, engkau akan dituntun oleh Tuhan. Bukan hanya Tuhan yang menuntun, bukan hanya juga malaikat yang mengawasi hidup kita, tetapi bayangan kita pun kemana kita pergi, dia akan menemani hidup kita. Itu artinya saudara, jangan lemah dan putus asa. Tatkala berbagai gelombang kehidupan menerpa kita, kita harus tetap tangguh. Kita harus tetap bangkit. Bilang tangguh saudara. Amin. Bilang bangkit. Haleluya. Iya. Karena itulah realitanya saudara.
Iblis menghendaki agar supaya memang kita jatuh. Iblis menghendaki agar supaya kita terpisah dari Tuhan. Iblis menghendaki agar supaya hidup kita terpuruk. Iblis menghadapi agar supaya hidup kita susah, bangkrut, dan rugi. Tetapi sekali lagi saya kasih tahu, ikut Tuhan itu tidak pernah rugi. Amin saudara? Ya. Makanya jangan terjebak dengan jerat iblis. Sehingga memunculkan keputusasaan, kekecewaan yang begitu dalam. Sehingga kita tidak lagi memiliki pengharapan. Seolah-olah pengharapan itu hilang saudara. Intimidasi iblis ini itu berbahaya buat kita. Kamu udah gak mampu lah, doamu udah gak didengar lah. Kamu udah jauh dari Tuhan. Itu intimidasi iblis saudara. Tetapi Tuhan berkata lain, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kalau kita belajar dari Tuhan, yang kita hasilkan apa saudara? Ketenangan. Makanya jangan pernah berputus asa di dalam Tuhan. Engkau orang percaya, saya orang percaya. Jangan mau terintimidasi, karena iblis menghendaki agar supaya saudara jatuh dan terus jatuh dan tidak bangkit-bangkit. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Saudara dan saya adalah orang-orang yang beruntung. Bilang amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Bilang amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di hatinya Tuhan. Bilang amin. Jangan terintimidasi oleh iblis. Tangguh dan bangkitlah. Karena saudara disayangi oleh Tuhan Yesus. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan yang mengajar agar supaya kami tangguh dan bangkit. Dalam menghadapi situasi yang pelik sekalipun, kami percaya Tuhan tetap membela setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih buat firman-Mu hari ini dan kami percaya kami semua yang menyaksikan program ini diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Kita semua yang diberkati berkata, amin. God's lover, kami berharap agar supaya saudara pun membagikan berkat ini lewat link YouTube Renungan ya saudara. Baik kepada saudara kita, kerabat, teman, handai tolan, dan seluruh keluarga besar kita. Sukses buat saudara, maju terus dan Tuhan Yesus memberkati. Yesus